Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman raditu lakumul Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur marilah kita aturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau maka dapatlah kita merasakan masa yang begitu terang benderang seperti saat sekarang ini. Tidak seperti masa beliau, yaitu pada masa jahiliyah, di mana orang-orang Muslim itu masih merasakan yang namanya larangan terhadap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Al-Hadi dari Prodi S1 Teknik Elektro Offering A. Pada kali ini saya ditugaskan untuk membuat sebuah kegiatan di mana pada rancangan kegiatan saya, yaitu saya membuat sebuah rancangan kegiatan yaitu kegiatan kultum yang dihadiri oleh teman-teman SMA saya. Pada teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih karena telah berkenan hadir dan telah berkenan membantu saya dalam mengerjakan tugas saya ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang mazhab. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah tentang pengertian mazhab. Menurut bahasa, mazhab berasal dari lafaz masdar atau kata sifat dan isi makan atau kata yang menunjukkan sebuah tempat yang diambil dari fi'il madhi, yang mana fi'il madhinya berbunyi zahaba, yang berarti pergi, dan bisa juga berarti ar-ra'yu, yang artinya pendapat. Sedangkan pengertian mazhab menurut para ahli, yang pertama adalah menurut Ahmad Hasan, mazhab adalah sejumlah fatwa atau pendapat-pendapat seorang alim besar dalam urusan agama, baik dalam masalah ibadah ataupun lainnya. Sedangkan menurut Said Ramadhani Al-Buti, mazhab adalah jalan pikiran atau paham atau pendapat yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum Islam dari Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya adalah menurut Kiai Haji Abdurrahman, mazhab adalah istilah Islam yang berarti pendapat, paham, atau aliran seseorang alim besar dalam Islam yang digelari imam seperti Imam Abu Hanifah, Imam Ibnu Hanbal, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Maliki. Namun, ulama fikih atau fuqaha memiliki pengertian yang berbeda tentang mazhab. Menurut para ulama fikih, mazhab adalah sebuah metodologi fikih yang dijalankan oleh seorang ahli fikih mujtahid yang berbeda dengan ahli fikih lain, yang mengantarkannya memilih sejumlah hukum dalam kawasan ilmu furu'. Masalah yang bisa menggunakan metode ijtihad adalah yang termasuk istilah zonni atau prasangka, bukan hal yang bersifat qat'i atau pasti. Selanjutnya adalah sejarah munculnya mazhab. Yang pertama adalah perbedaan pemahaman tentang lafaz nas. Di mana pada masa dahulu itu para ulama memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu lafaz nas dalam Al-Quran. Dan dari hal tersebut mereka memiliki pengertian atau pemahaman yang berbeda tentang ayat tersebut. Maka dari situlah munculnya perbedaan mazhab. Selanjutnya adalah perbedaan dalam masalah hadis. Perbedaan dalam penafsiran hadis juga menyebabkan munculnya mazhab. Selanjutnya adalah perbedaan dalam pemahaman dan penggunaan kaidah
lugawiyah nas. Selanjutnya adalah perbedaan dalam masalah nasakh, perbedaan dalam mentarjihkan dalil-dalil yang berlawanan atau fa'rudul aladillah. Selanjutnya adalah perbedaan tentang qiyas, perbedaan dalam penggunaan dalil-dalil hukum, dan perbedaan dalam pemahaman ilat hukum. Selanjutnya adalah periode pertumbuhan mazhab. Yang pertama adalah pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah ini tidak disebutkan jelas bahwasanya mazhab tersebut sudah ada. Namun hal ini ditunjukkan ketika para sahabat memiliki tafsiran yang berbeda tentang suatu ayat, maka disitulah terjadi mazhab pada masa Rasulullah. Namun pada masa Rasulullah, para sahabat masih bisa bertanya kepada Rasulullah. Ketika mereka memiliki pandangan berbeda tentang suatu ayat, mereka masih bisa bertanya kepada Rasulullah. Dan nantinya Rasulullah akan menjelaskan yang mana dari kedua pendapat tersebut yang benar. Selanjutnya adalah pada masa sahabat, di mana pada masa sahabat ini ketika Rasulullah telah wafat ya. Jadi pada masa sahabat ini ketika mereka memiliki pandangan atau memiliki penafsiran yang berbeda tentang sebuah ayat, maka disitulah terjadi khilafiyah. Di sanalah tumbuhnya mazhab, di mana ketika itu Rasulullah sudah wafat, jadi tidak ada tempat bertanya bagi sahabat. Namun dalam hal ini bahwasanya sahabat telah digolongkan kepada golongan yang mujtahid. Mereka telah bisa berijtihad, maka dalam hal ini pendapat para sahabat yang berbeda tersebut bisa kita ikuti. Selanjutnya adalah pada masa tabi'in, masa setelah sahabat. Jadi pada masa tabi'in ini ada beberapa tokoh yang terkenal seperti Sa'id ibnu Musayyib, Urwah bin Zubair, Al-Qasim bin Muhammad, Kharijah bin Zaid, Ibnu Hisham, Sulaiman bin Yasan, dan Ubaidillah. Nah, pada masa tersebut para ulama ini bisa jadi atau pernah memiliki pandangan atau penafsiran yang berbeda tentang sebuah ayat. Mereka semua ini telah digolongkan kepada mujtahid, telah mampu berijtihad, maka pendapat-pendapat dari para tokoh ini bisa kita ikuti. Setelah masa tabi'in, ada masa di mana 4 tokoh imam mazhab yang terkenal, yang sampai saat ini pendapat beliau atau mazhab beliau masih diikuti oleh banyak negara di dunia. Seperti kita di Indonesia memiliki faham mazhab Imam Syafi'i. 4 imam mazhab tersebut, yang pertama adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Selanjutnya adalah masalah hukum bermazhab. Apakah kita wajib bermazhab atau kita boleh tidak bermazhab? Mayoritas ulama usul berpendapat bahwa umat Islam yang belum mencapai tingkatan mujtahid wajib bermazhab. Maksudnya adalah seseorang yang awam dalam beragama belum mampu untuk melakukan ijtihad dalam sebuah pandangannya terhadap suatu ayat, belum bisa menafsirkan sebuah ayat dengan pasti, dengan benar, maka mereka wajib bermazhab kepada imam-imam yang telah mampu bermazhab, mampu bermujtahid. Ibnu Suki juga berpendapat bahwasanya selain mujtahid mutlak, baik dia masuk ke dalam kategori awam atau lainnya, wajib bertaklid kepada mujtahid. Hal ini berdasarkan surat An-Nahl ayat 43. Maksud dari perkataan Ibnu Subki ini adalah ketika seorang yang dikategorikan awam dalam beragama atau masih belum bisa melakukan ijtihad atau bukan seorang mujtahid mutlak, maka mereka wajib bertaklid kepada mujtahid. Maksud dari bertaklid ini adalah mengikuti seorang mujtahid yang telah mampu berijtihad dan mengeluarkan pandangannya atau penafsirnya terhadap sebuah ayat. Hal itu didasarkan pada surat An-Nahl ayat 43. Selanjutnya Al-Amidi semakin menegaskan bahwa orang awam dan orang yang tidak memiliki keahlian berijtihad
Walaupun dapat menghasilkan sebagian ilmu yang muktabar dalam berijtihad, dia wajib mengikuti pendapat para mujtahid dan berpegang pada fatwa-fatwanya. Demikian menurut ahli tahqiq dari ulama usul. Maksud dari pernyataan Al-Amidi ini adalah ketika atau orang yang dikategorikan awam ataupun orang yang tidak memiliki keahlian berijtihad, walaupun ia dapat menghasilkan sebagian ilmu yang muktabar dan dalam berijtihad. Maksudnya ia memahami tentang fikih namun belum pantas atau belum mampu untuk melakukan ijtihad, maka ia juga diwajibkan untuk mengikuti salah satu mazhab. Oke, lanjut kita akan melihat sebuah jurnal. Ini adalah tentang sejarah munculnya mazhab. Dan ini adalah tentang periode pertumbuhan mazhab pada abad 1 Hijriah. Yang pertama adalah mazhab pada masa Rasulullah. Seperti yang saya jelaskan tadi, bila diruntuk ke belakang, mazhab fikih itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Mazhab pada zaman Rasulullah adalah sebatas ijtihad atau pendapat para sahabat dalam memahami agama. Karena pada zaman itu sumber hukum Islam adalah hanya Al-Quran dan hadis, sehingga ketika para sahabat terjadi perselisihan dan berijtihad masing-masing, maka mereka langsung melaporkan masalah tersebut kepada Rasulullah. Jadi pada masa Rasulullah masih ada tempat bertanya bagi para sahabat ketika mereka berbeda pendapat tentang penafsiran sebuah ayat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ada 2 sahabat dalam perjalanan. Ketika waktu salat itu tiba dan tidak menemukan air, maka beliau berdua melakukan tayamum. Keduanya pun salat. Setelah itu mereka menemukan air. Saat waktu salat belum habis, satu dari mereka mengulangi salat dengan berwuduk, dan yang lainnya tidak mengulang salatnya. Itu cukup dengan tayamum yang tadi. Setelah mereka datang kepada Rasulullah SAW dan bercerita kejadian itu, maka Nabi bersabda kepada sahabat yang salat 1 kali saja, kamu sudah sesuai sunnah, cukup salatmu itu. Dan kepada sahabat yang salatnya 2 kali, Nabi bersabda, kamu dapat 2 pahala. Jadi pada hadis ini dijelaskan bahwasanya Nabi tidak menyalahkan kedua pendapat tersebut. Selanjutnya Rasulullah juga bersabda, janganlah ada satupun yang salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraizah. Ketika mereka mendapati waktu salat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tersebut di tengah jalan, sebagian dari mereka mengatakan, kita tidak salat sampai kita tiba di perkampungan Bani Quraizah. Sementara yang lain bersekukuh tetap melakukan salat asar pada waktunya. Karena mereka memandang bahwa Rasulullah SAW tidak bermaksud menyuruh para sahabat menunda salat asar. Kemudian 2 sikap yang berbeda dalam menyikapi sabda Rasulullah SAW ini dilaporkan kepada Nabi. Rasulullah SAW tidak mencela salah satunya. Jadi pada masa Rasulullah, ketika para sahabat melakukan ijtihad terhadap suatu permasalahan atau suatu ayat, Rasulullah jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini mengenai hukum bermazhab. Jadi ketika kita seorang awam atau seorang yang belum dikategorikan seorang mujtahid atau belum mampu melakukan ijtihad terhadap suatu permasalahan syariah, maka kita wajib bermazhab kepada imam-imam mazhab yang telah mampu berijtihad, yang telah dikategorikan kepada seorang mujtahid. Jadi urgensi dari mengikuti mazhab tersebut adalah supaya kita tidak tergolong kepada orang-orang yang taklid
Taklid itu artinya buta secara bahasa. Namun pengertian secara istilah adalah ketika kita melakukan suatu ibadah tanpa kita mengetahui dasar atau dalil dari ibadah tersebut, maka ibadah kita akan ditolak oleh Allah. Jadi alangkah lebih baik jika kita mengikuti pendapat para ulama-ulama mazhab supaya kita tidak tergolong kepada orang-orang yang melakukan ibadah dengan sia-sia. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jikalau ada kesalahan dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.